yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Kami dari Marketis ingin tanya, nomor satu Sumatera Barat itu di masa silam kan dikenal karena menghasilkan banyak tokoh, ya, Pak, intelektual, sastrawan di panggung nasional, yang membuat daerah lain penasaran, kenapa kok semua sastrawan keluar dari sini. Tapi di masa sekarang rasa penasaran itu tidak terlalu tinggi. Apalagi Belitung tahu-tahu keluar dengan Laskar Pelangi gitu, Pak, ya. Yeah. Dan Laskar Pelangi ini ternyata tidak diduga-duga merupakan marketing tersendiri. Pariwisata Belitung itu langsung keluar. Gimana Pak, menurut Bapak Sumatera Barat ini bisa berjaya lagi dengan sastrawan-sastrawannya, dengan apa? Ya, jadi memang sebetulnya budaya yang ada di Sumatera Barat sangat mendukung mereka-mereka untuk menjadi tokoh dalam bidang sastrawan, budayawan, politisi, diplomat, dan juga para ulama, ya. Kemudian juga banyak yang kita sebut dengan tokoh-tokoh nasional di zaman kemerdekaan itu hampir sebagian besar dari Sumatera Barat tidak hanya budayawan seniman tapi juga politisi, diplomat, dan tokoh-tokoh nasional. Nah, ini munculnya dari budaya kita di Sumatera Barat yang memang saya menyebutnya budaya ngobrol. Jadi orang Minang itu suka ngobrol. Jadi orang Minang suka ngobrol, dan itu yang harus difasilitasi terus supaya budaya ngobrol ini diarahkan ke yang positif. Misalnya sebagai contoh tadi, orang Sumatera Barat itu tidak mungkin dia bisa berhasil bekerja sebagai buruh, nggak berhasil, sebagai pegawai juga kurang. Tapi kalau yang profesi yang menggunakan ngobrol itu pasti berhasil. Termasuk marketing? Ya, pedagang itu kan dia ngobrol itu, nyampaikan sesuatu pada orang, mempengaruhi. Pedagang, diplomat, kemudian sastrawan, budayawan, politisi, tokoh-tokoh nasional yang juga politik kan dia ngobrol, menyampaikan pengaruh pada orang lain. Guru-guru juga banyak orang Minang, ustadz sebagian besar dari mana-mana di Indonesia ini dari Sumatera Barat juga, termasuk para ulama. Dan itu sebetulnya potensi yang harus kita kembangkan dulu. Potensi ini berkembang karena memang muncul di masyarakat secara terbuka, bebas, dan menjadi berkurang habis ketika PRRI, di mana PRRI muncul suatu perasaan minder bagi orang Sumatera Barat untuk maju dan berkembang karena kalah perang. Dan memang ada suatu pendekatan intensif dari pusat untuk menyudutkan orang-orang Sumatera Barat, sehingga orang Sumatera Barat kehilangan identitas diri. Oleh karena itu, sebagai contoh, nama-nama orang Sumatera Barat setelah lahir tahun 60-an PRRI itu nama Jawa. Seperti nama saya, nama Barat dipakai, nama Eropa. Itu satu fakta juga yang kemudian saat ini setelah reformasi mestinya itu bisa kita kembalikan. Nah, saya melihat sudah mulai muncul, tumbuh lagi generasi muda yang tampil, mudah bisa, karena situasi mulai terbuka untuk bersaing. Dulu kan karena tertekan, dan itu terjadi ketika zaman Orde Baru. Tapi biasanya kalau orang bisa lepas dari tekanan itu malah bisa kreatif, Pak. Iya, mestinya Pak, bisa. Iya. Kedua, gempa bumi ini, Pak. Gempa bumi ini kan selalu menjadi momok dari pariwisata, investasi, sehingga sekarang recovery aja repot. Tapi kan kalau kita lihat Jepang itu kan memang akrab dengan gempa bumi. Ini apa yang di benak Bapak untuk supaya secara permanen korban ini tidak banyak lagi yang jatuh, karena mau gimana patahan, memang Jepang itu juga patahan juga, tapi mereka bisa nyaman-nyaman aja. Ya pernah terjadi gempa bumi Kobe gitu yang besar, tapi kan relatively oke gitu Pak. Jepang menjadi satu negara yang maju. Ya, jadi kata kuncinya kesiapan masyarakat dan pemerintah menghadapi gempa yang belum sampai saat ini secara baik. Kalau di Jepang masyarakat siap, pemerintah juga siap, sehingga gempa ini tidak menjadi sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
kita di sini karena gempanya itu sebetulnya baru terasa besar dari mulai tahun 2007. Sebelum tahun 2007 itu praktis di sini tidak ada gempa. Berbeda dengan Jepang yang hampir setiap tahun setiap waktu ada gempa. Tapi setelah tahun 2007 kemarin mulai berterusan gempa. Saat ini pun tiap minggu pasti ada gempa 5,3, 5,2 skala Richter. Nah, jadi diharapkan mudah-mudahan ke depan kesiapan masyarakat sudah mulai muncul sehingga tidak perlu lagi khawatir terhadap gempa. Di antaranya juga pemerintah juga demikian dengan perangkatnya pun siap menghadapi gempa, dan tentunya ada beberapa tools yang harus kita siapkan untuk membackup itu. Di antaranya rumah yang tahan gempa, bangunan yang tahan gempa juga, kemudian beberapa program yang kita siapkan seperti early warning back systemnya ataupun programnya, yang itu juga bisa mengurangi kekhawatiran terhadap bencana gempa. Kemudian yang berikutnya kan Sumatera Barat itu sama dengan perantau gitu Pak ya. Ya. Perantaunya tersebar di Indonesia, bahkan tersebar di dunia. Ya. Apa terpikir untuk menjadikan mereka jadi ambasador gitu ya untuk Sumatera Barat Pak? Terpikir, dan sebetulnya sudah berjalan juga sampai saat ini. Di antara mereka di luar buka restoran Padang misalnya, atau restoran Padang itu yang paling kentara di mana-mana. Kemudian juga sebagian besar di pasar-pasar di seluruh Indonesia yang tradisional itu juga orang Padang juga, sehingga bahasa-bahasa Minang itu menjadi familiar juga di antara mereka. Sebetulnya udah mulai sebagai ambasador, karena orang Minang pun kesukuan di luar itu cukup tinggi juga, rasa keakraban kesukuan. Kemarin saya ke Gorontalo cukup jauh, ternyata ketemu orang Minang yang mereka buat pertemuan mengundang saya juga. Jadi sebetulnya sudah menjadi ambasador juga. Cuman mungkin betul trademark atau brand yang mau kita bangun ini yang harus kita fokuskan supaya lebih strategik, sehingga satu orang berbicara hanya itu satu kata, akhirnya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang terakhir Pak, ini kan sebetulnya kalau kita bicara tentang one commodity gitu Pak ya, dari one province itu atau one kabupaten, di sini apa ya Pak ya, komoditi yang mau selain nasi padang apa itu lain kan? Kalau komoditi di sini apa Pak ya? Ya, jadi 60%. Jadi sebetulnya kita lahan di Sumatera Barat 70% itu hutan. Dan itu hutan lindung, dan juga ada hutan yang bisa dipakai untuk produktif ya, dan juga beberapa jenis hutan lainnya. Nah, sisanya ada sekitar 36% yang dipakai untuk infrastruktur, untuk rumah, dan juga untuk pertanian. Dari situ 30% ini, 60% ya itu untuk pertanian. Pertanian kan dalam arti peternakan, perkebunan, dan juga termasuk bagian perikanan. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari statistik itu, maka Sumatera Barat ini adalah daerahnya daerah pertanian. Daerah pertanian, namun tidak bisa juga menjadi andalan secara baik karena lahannya pun juga terbatas. Artinya kalaupun kita mantapkan misalnya untuk peternakan sapi, yang kami gaungkan di sini ada peternakan sapi, karena lahan kami masih ada peluang untuk peternak sapi, dan budaya masyarakat juga bisa untuk sapi. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemasarannya sapi tadi, ketika dia sudah mendapatkan sebuah hasil yang memadai dari upaya program-program yang kita lakukan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, kemudian yang terasa sebetulnya alam kita. Jadi karena hutan lindung sebagian besar, kita ada 4 danau, kita punya tepi laut juga, kita punya bukit gunung, kita punya beberapa destinasi alam yang cukup indah, baik, yang tidak dimiliki oleh daerah lain secara lengkap. Tapi kelemahannya ketika bicara pariwisata, mungkin masyarakat Minangnya untuk pelayan itu agak kurang dibanding orang Jawa. Jadi agak, ya kan tadi budaya bicara itu mempengaruhi kepada budaya kerja yang dia tidak mau tuh kerja kasar, kerja melayani orang Jawa. Kemudian kelemahan berikutnya infrastruktur, seperti infrastruktur masih kurang. Ini juga kaitan dengan anggaran, sehingga kita memang perlu memfokuskan yang mungkin bisa
di Sumatera Barat di Bukit Tinggi yang sudah siap, infrastruktur siap. Di sana juga banyak beberapa tempat objek yang bisa kita datangi. Selain destinasi alam, wisata, juga ada restoran, makanan banyak, dan juga jual beli pakaian dan sebagainya. Juga ibu-ibu biasanya sangat suka itu. Ya. Tour de Singkarak gitu kan. Ya, Tour de Singkarak satu objek pesta destinasi beberapa di Sumatera Barat, karena Tour de Singkarak itu namanya, tapi dia ada dari kota Solo, Kabupaten Solo, Padang masuk, Pariaman masuk, Bukit Tinggi masuk, Tanah Datar masuk. Itu banyak mereka datang dari lebih 100 utusan dari negara-negara lain, lebih dari 100 negara yang datang kemari. Dia pakai sepeda, di awal dari mulai Singkarak terus berputar ke beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat. Itu cukup memberikan pemasaran juga kepada masyarakat dunia. Tapi setelah beberapa kali dibuat acara yang juga diliput oleh media internasional, masih belum berdampak kalau dari orang asing kemarin, karena orang asing itu kelihatannya lebih suka ke wisata pantai. Nah, itu yang lebih suka. Kalau yang kita mau kejar sekarang sebetulnya daerah Asia Tenggara, itu Malaysia khususnya, karena Malaysia ini wisata budaya di sini cukup bagus, dan wisata ini shopping itu belanja. Itu dua itu ciri orang Malaysia dan itu ada di kita. Tapi kalau alam itu orang Jepang biasanya, dan ada sebagian di Eropa yang mau hadir khusus ketika dia musim dingin di sana. Jadi kita juga harus memfokuskan juga dampaknya. Iya, iya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan Bapak ini 5 tahun mendatang ini masih panjang ini Pak. Ya. Jadi Sumatera Barat juga bisa hadir sebagai daerah pilihan, bukan cuma untuk trade tapi TTI, trade, tourism, dan investment. Terima kasih. Oke, Pak. sama-sama Pak. Terima kasih. Ya memang fokus itu Pak. Fokus.